Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh keberkahan bagi Bapak Ibu di usia yang semakin mulia. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma. Sudah lebih dari 15 tahun, saya mendampingi ribuan pasien lansia dari berbagai daerah Indonesia, mendengar langsung keluh kesah yang sering muncul di usia senja. Dan satu masalah yang selalu berulang adalah sering terbangun tengah malam hanya untuk pipis. Mungkin Bapak Ibu pun sering mengalaminya. Badan sudah lelah, ingin tidur pulas, tapi baru 2 jam rebahan sudah harus bangun ke toilet. Hasilnya tidur, terpotong-potong badan, terasa lemas. Keesokan harinya, kepala mudah pusing, ingatan pun kadang terasa kabur. Padahal, tahukah Bapak Ibu salah satu kunci agar tidur lebih nyenyak dan ginjal bisa beristirahat dengan baik ada di apa yang kita minum sebelum tidur. Bukan obat mahal, bukan vitamin impor, melainkan minuman alami yang sederhana, hangat, dan mudah dibuat di rumah. Dalam video ini, saya ingin berbagi 7 minuman sederhana yang insya Allah bisa membantu mengurangi pipis malam pada lansia. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sering bangun malam untuk pipis memang sering dianggap wajar bagi orang tua. Banyak yang berkata, namanya juga sudah usia, pasti wajar pipis malam. Padahal, kalau kita mau jujur, ini bisa jadi tanda penting bahwa ginjal sedang bekerja terlalu keras. Saat Bapak Ibu tidur tubuh, seharusnya beristirahat total. Ginjal pun seharusnya ikut tidur, hanya membuang sisa cairan secukupnya. Tetapi, karena pola makan, kebiasaan minum, atau kondisi gula darah yang tidak stabil ginjal, terpaksa lembur di jam tidur, membuang kelebihan cairan atau kelebihan gula lewat urin. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh dan Bapak Ibu terpaksa bolak-balik ke toilet. Sering pipis malam bukan hanya merepotkan. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu tekanan darah, naik turun tubuh kelelahan, tidur tidak pulas, dan daya ingat pun perlahan bisa melemah. Banyak pasien saya mengira solusinya harus obat mahal atau suplemen impor, padahal seringkali kunci pertama justru ada di kebiasaan kecil sebelum tidur. Dalam Islam, Rasulullah pun mencontohkan pola hidup yang sederhana, makan dan minum secukupnya, memilih yang alami, hangat dan lembut untuk tubuh. Karena itu, minuman hangat sebelum tidur bisa menjadi langkah ringan untuk membantu ginjal beristirahat, menenangkan kandung kemih, dan membuat tidur Bapak Ibu lebih nyenyak. 1. Air jahe hangat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, minuman pertama yang saya sangat sering rekomendasikan kepada pasien lansia saya adalah air jahe hangat. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar manfaat jahe, tapi tahukah Bapak Ibu jahe sederhana yang tumbuh di halaman atau dibeli di pasar ini punya khasiat luar biasa untuk membantu tidur nyenyak tanpa sering terbangun ke toilet. Jahe mengandung senyawa alami yang bersifat antiinflamasi, ringan, membantu meredakan peradangan halus di saluran kemih dan ginjal. Selain itu, air jahe hangat juga membantu melemaskan otot kandung kemih sehingga rasa ingin pipis mendadak bisa berkurang. Bagi lansia yang punya gula darah tidak stabil, jahe juga membantu menstabilkan kadar gula darah di malam hari. Jika gula darah stabil, ginjal tidak harus lembur membuang kelebihannya lewat urin. Saya teringat Pak Suyatno, pasien saya di Magelang, usianya 71 tahun. Beliau dulu setiap malam harus bangun 3-4 kali untuk pipis. Setelah saya sarankan
rutin minum segelas air jahe hangat 1 jam sebelum tidur, perlahan tidurnya jadi lebih pulas. Sekarang, Pak Suyatno rata-rata hanya bangun sekali, bahkan sering tidur sampai subuh tanpa gangguan. Cara membuatnya juga mudah sekali Bapak Ibu. Ambil jahe segar seukuran ibu jari cuci bersih, geprek sedikit, lalu rebus dalam 300 ml air. Biarkan mendidih sekitar 5-7 menit, tambahkan sedikit madu jika suka manis. Minum hangat, jangan terlalu panas, sekitar 1 jam sebelum tidur. Dalam Islam, jahe juga dikenal sebagai rempah yang bermanfaat. Rasulullah pun mencontohkan mengonsumsi minuman hangat dan tidak berlebihan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dengan izin Allah, kebiasaan sederhana ini pelan-pelan bisa membuat tidur Bapak Ibu lebih nyenyak, badan terasa lebih segar, dan ginjal pun bisa beristirahat dengan tenang. 2. Teh serai Bapak dan Ibu yang saya hormati, minuman kedua yang saya sarankan untuk membantu mengurangi pipis malam adalah teh serai hangat. Serai atau sereh sangat mudah kita temukan di dapur Indonesia, bahkan sering tumbuh di halaman rumah. Banyak orang hanya memakainya untuk bumbu masakan, padahal serai juga memiliki manfaat luar biasa bagi ginjal dan saluran kemih lansia. Serai dikenal memiliki sifat diuretik alami, artinya membantu tubuh membersihkan racun dan kelebihan garam melalui urin di waktu yang tepat. Kalau diminum di sore atau menjelang maghrib, serai membantu ginjal membuang kelebihan cairan lebih awal, sehingga malam hari kandung kemih tidak cepat penuh. Selain itu, aroma serai yang hangat juga menenangkan pikiran dan membuat tidur jadi lebih rileks. Saya teringat cerita Ibu Aminah di Semarang, usianya 68 tahun. Beliau punya kebiasaan minum teh manis panas jam 7 malam sambil menonton sinetron. Hasilnya, malamnya Ibu Aminah harus bolak-balik ke toilet sampai 3-4 kali. Setelah saya sarankan mengganti teh manis dengan teh serai hangat sore hari, kebiasaannya berubah. Kini, beliau minum teh serai jam 5 sore, racun dibuang lebih awal, tidur pun lebih pulas. Sekarang, Ibu Aminah hanya terbangun sekali atau bahkan bisa tidur nyenyak sampai subuh. Cara membuat teh serai juga sangat mudah, Bapak Ibu. Ambil 1 batang serai, memarkan sedikit rebus dengan 300-400 ml air hingga mendidih 5-7 menit. Kalau suka, bisa tambahkan sepotong jahe atau madu secukupnya agar rasanya lebih nikmat dan hangat di perut. Minumlah sore hari, jangan terlalu dekat waktu tidur. Sebagaimana diajarkan Rasulullah, minuman yang sederhana alami dan diminum di waktu yang tepat adalah salah satu cara menjaga kesehatan. Jadi, Bapak Ibu cobalah rutin minum teh serai di sore hari. Insya Allah, ginjal lebih ringan, bekerja tidur pun lebih nyenyak tanpa sering pipis malam. 3. Rebusan daun katuk Bapak dan Ibu yang saya cintai. Minuman ketiga yang sering saya sarankan untuk membantu mengurangi pipis malam pada lansia adalah rebusan daun katuk. Mungkin Bapak Ibu hanya mengenal daun katuk sebagai sayur pelancar ASI untuk ibu menyusui. Padahal bagi lansia daun katuk punya manfaat luar biasa untuk menenangkan kandung kemih dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Daun katuk kaya akan kalium dan magnesium, 2 mineral penting yang membantu membuang kelebihan natrium dari tubuh. Kalau kelebihan natrium bisa dikeluarkan lebih awal, maka cairan tidak mudah menumpuk di kaki dan kandung kemih tidak cepat penuh di malam hari. Magnesium dalam daun katuk juga membantu merilekskan otot kandung kemih sehingga rasa ingin pipis mendadak di tengah malam bisa berkurang. Saya ingat sekali kisah Tante Nani di Sukabumi, usianya 72 tahun. Dulu beliau sering terbangun 3-4 kali setiap malam hanya untuk ke toilet. Padahal air minum sudah dijaga, tapi tetap saja pipis malam sering.
Setelah saya sarankan mencoba minum rebusan daun katuk hangat 3 kali seminggu, perlahan tidurnya jauh lebih nyenyak. Sekarang Tante Nani bisa tidur pulas. Sampai subuh, badan pun lebih ringan saat bangun. Cara membuatnya juga sederhana sekali, Bapak Ibu. Ambil segenggam daun katuk segar cuci bersih rebus dengan 400 ml air sampai mendidih 5-7 menit. Kalau mau lebih hangat, Bapak Ibu bisa tambahkan irisan jahe atau serai. Minum hangat sebelum tidur cukup setengah gelas. Rasanya lembut ringan di perut dan insya Allah membuat tidur lebih tenang. Sebagaimana Rasulullah ajarkan, pola makan sederhana dan bahan alami seringkali menjadi jalan kesembuhan. Jadi, jangan remehkan daun katuk di halaman rumah Bapak Ibu. Dengan izin Allah, rebusan sederhana ini bisa membantu ginjal beristirahat kandung kemih, lebih tenang tidur pun kembali pulas. 4. Air infus. Timun Plus, daun mint Bapak dan Ibu yang saya hormati, minuman keempat yang juga sering saya sarankan adalah air infus timun dengan daun mint. Banyak orang lansia justru takut makan atau minum timun karena takut sering pipis. Padahal kalau cara dan waktunya tepat, timun justru membantu membersihkan racun ginjal lebih awal sehingga malam hari kandung kemih tidak terbebani. Timun mengandung 95% air dengan sifat diuretik alami, artinya membantu membuang sisa garam dan racun yang menumpuk. Kalau Bapak Ibu minum air infus timun sore atau menjelang maghrib, racun akan terbuang lebih cepat di siang hingga sore sehingga saat tidur ginjal bisa lebih istirahat. Kandung kemih pun tidak cepat penuh, risiko terbangun berulang pun berkurang. Saya teringat Pak Umar di Bandung usia 68 tahun, punya diabetes ringan dan sering pipis malam sampai 4-5 kali. Setelah saya sarankan ganti minuman sore dengan air infus timun dan daun mint, perlahan tidurnya lebih nyenyak. Sekarang rata-rata beliau hanya bangun sekali, bahkan sering tidur pulas sampai subuh. Cara membuatnya juga mudah sekali Bapak Ibu. Ambil 1 buah timun segar cuci bersih, iris tipis-tipis. Siapkan air putih 500 ml, masukkan timun iris, dan tambahkan beberapa lembar daun mint segar. Diamkan 1-2 jam di suhu ruang atau dalam kulkas. Minum di sore hari maksimal sebelum maghrib. Rasanya segar, membantu tubuh lebih ringan, tidak membebani ginjal di malam hari. Dalam Islam, kita diajarkan memanfaatkan anugerah bumi yang halal, segar, dan tidak berlebihan. Jadi, daripada minum minuman manis, kemasan lebih baik pilih air infus timun dan mint ini. Insya Allah sederhana, murah, tapi berkah untuk tubuh. Mulailah rutin 3-4 kali seminggu, Bapak Ibu akan rasakan manfaatnya tidur lebih pulas badan, lebih segar, dan ginjal lebih ringan bekerja. 5. Teh chamomil. Bapak dan Ibu yang saya cintai, minuman kelima adalah teh chamomil. Chamomil dikenal sebagai herbal penenang alami. Banyak pasien lansia saya merasa gelisah menjelang tidur, pikiran sulit tenang, padahal tubuh butuh istirahat. Teh chamomil membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres ringan, dan membuat otot kandung kemih lebih rileks. Jika pikiran tenang, tidur lebih pulas, keinginan buang air kecil mendadak pun berkurang. Cara membuatnya mudah. Bapak Ibu bisa seduh bunga chamomil kering dengan air hangat, diamkan 3-5 menit. Minum 30-60 menit sebelum tidur. Kalau suka, bisa tambah sedikit madu alami. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan, ketenangan hati itu separuh obat, maka minuman sederhana ini insya Allah membantu Bapak Ibu mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. 6. Rebusan kayu manis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, minuman ke-6 yang juga bermanfaat untuk mengurangi pipis malam adalah rebusan kayu manis. Kayu manis terkenal sebagai rempah alami penstabil gula darah. Ini sangat penting.
karena lonjakan gula darah di malam hari sering memaksa ginjal bekerja keras membuang kelebihannya lewat urin. Kalau Bapak Ibu minum air rebusan kayu manis secara teratur di sore atau menjelang malam, kadar gula darah lebih terkendali, ginjal tidak perlu lembur, dan kandung kemih pun tidak cepat penuh. Saya punya pasien Pak Ridwan di Jogja usia 70 tahun, punya riwayat diabetes ringan. Dulu beliau sering pipis malam 3-4 kali. Setelah rutin minum rebusan kayu manis, sore hari tidurnya lebih tenang. Cara membuatnya mudah sekali. Ambil 1 batang kayu manis rebus dengan 300 ml air hingga mendidih di 5-7 menit. Boleh tambah sedikit jahe atau madu alami. Minum hangat maksimal 1-2 jam sebelum tidur. Dalam Islam, kita dianjurkan menjaga keseimbangan tidak berlebihan, termasuk menjaga apa yang kita konsumsi. Dengan izin Allah, rebusan kayu manis ini insya Allah jadi ikhtiar ringan agar ginjal lebih sehat dan tidur Bapak Ibu kembali pulas. 7. Air hangat. Madu Bapak dan Ibu yang saya sayangi, minuman ketujuh yang sederhana, tapi sering saya sarankan adalah air hangat madu. Madu sejak zaman Rasulullah sudah dikenal sebagai makanan penuh berkah, penambah tenaga, dan penenang alami bagi tubuh. Banyak lansia merasa tenggorokan kering di malam hari, akhirnya minum air putih terlalu banyak sebelum tidur, akibatnya malah bolak-balik ke toilet. Dengan segelas air hangat, madu Bapak Ibu cukup minum sedikit saja, tenggorokan terasa nyaman, perut hangat, dan tidur pun lebih nyenyak. Madu juga mengandung zat alami yang membantu menenangkan saraf sehingga pikiran lebih rileks menjelang tidur. Namun ingat, cukup 1-2 sendok teh madu asli, jangan berlebihan. Larutkan dalam segelas air hangat, minum perlahan 30-60 menit sebelum tidur. Saya ingat Ibu Sari di Solo usia 69 tahun. Beliau dulu sering minum teh manis gula pasir malam-malam. Setelah saya ganti dengan air hangat, madu secukupnya tidurnya, lebih pulas pipis malam pun berkurang. Insya Allah, minuman sederhana ini bisa jadi ikhtiar kecil Bapak Ibu untuk tidur lebih nyenyak dan ginjal pun bekerja lebih ringan. Sebagaimana sabda Rasulullah, madu adalah obat bagi manusia. Gunakanlah secukupnya. Semoga Allah memberkahi ikhtiar kita. Bapak dan Ibu yang saya cintai, selain memilih minuman yang tepat waktu minum, juga sangat penting. Banyak orang lansia sudah minum herbal, tapi masih sering pipis malam karena minum terlalu dekat dengan jam tidur. Prinsipnya sederhana, minuman apapun sebaiknya dikonsumsi 1-2 jam sebelum tidur. Ini memberi waktu bagi ginjal untuk memproses cairan, sehingga kandung kemih tidak cepat penuh saat Bapak Ibu sedang lelap. Kalau masih merasa haus menjelang tidur, cukup minum seteguk air hangat, jangan 1 gelas penuh. Biasakan juga ke toilet dulu sebelum rebahan agar sisa urin dibuang, kandung kemih kosong, tidur pun lebih nyenyak. Dalam Islam, kita diajarkan bersederhana, tidak berlebihan, bahkan dalam minum. Insya Allah, dengan kebiasaan kecil ini, Bapak Ibu bisa tidur tenang, ginjal pun ikut beristirahat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah belajar bersama bahwa tidur nyenyak di usia senja bukan hanya soal obat mahal, tapi juga soal kebiasaan sederhana yang kita rawat setiap hari. 7 minuman sederhana, mulai dari air jahe, hangat teh serai, rebusan daun katuk, air infus timun dengan mint teh chamomil, rebusan kayu manis, hingga air hangat, madu, semuanya insya Allah bisa membantu ginjal beristirahat, kandung kemih lebih tenang, dan tidur Bapak Ibu lebih pulas. Kuncinya cuma satu, pilih yang alami, minum di waktu yang tepat, jangan berlebihan, dan iringi dengan doa. Rasulullah pun mengajarkan kita
untuk menjaga keseimbangan hidup, makan dan minum secukupnya, sederhana tapi berkah. Sekarang saya ingin bertanya, minuman mana yang Bapak Ibu paling suka? Sudah pernah coba? Yang mana? Yuk tulis di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi cerita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Insya Allah, setiap ilmu yang dibagikan akan jadi amal jariah untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Bapak Ibu dengan tidur yang nyenyak, ginjal yang sehat, dan umur panjang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.